Di sini saya akan praktekkan atau bagaimana tutorial cara login di Figma dan cara menggunakan Figma. Jadi pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, kita ketik saja Figma, enter, dan kita pencet yang ini. Kemudian cara loginnya itu think this get started for free. Kemudian sebelumnya teman-teman kita harus memiliki akun Google. Karena Figma ini untuk loginnya kita harus pakai akun Google. Kita pilih, karena saya sudah login ke Figma, jadi saya tinggal pencet ini. Jika tampilannya sudah begini, berarti Anda sudah masuk ke Figma. Ini adalah project-project yang Anda telah buat. Kemudian kita mulai mendesain lagi. Bagaimana sih caranya? Kita pilih desain. Nah, begini tampilannya. Kita perhatikan yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Ini adalah tools untuk logo. Ini adalah logo Figma. Ini guys. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan file supaya view. Kalau ini file, kalau untuk ada project baru lah, ya begitu. Kemudian ini ada view, object, view ini kalau Anda mau menampilkan rules seperti ini, seperti nah untuk ini yang kayak tanda kursor, jadi ini adalah ada move, hand tools, dan scale. Scale ini nanti kita jelaskan pada saat kita membahas. Ini move yang kayak kursor ini fungsinya sama dengan yang ini. Ini untuk menggerakkan benda-benda. Yang ketiga adalah region, atau di sini ini yang sering kali kita gunakan nanti, ini frame. Ya, frame. Sebelum kita ke frame, kita ke shape dulu. Jadi ini frame adalah kalau bahasa Indonesianya adalah rangkaian, rangka, seperti rangka tempat atau kampasnya Anda untuk mendesain desain Anda. Jadi kampas atau ukuran Anda mendesain itu harus sesuai dengan spesifikasi atau ukuran desain apa yang Anda mau buat. Otomatis kalau Anda mendesain tampilan interface aplikasi network, otomatis tidak akan sama dengan ukuran kalau Anda laptop atau TV atau HP misalnya. Jadi ketika Anda tekan frame, maka muncul banyak template seperti iPad mini. Ini template kayak ukuran jika desain kita jadi nanti, seperti desktop atau iPhone. Ini pun HP guys. Ada iPhone, tablet, dan paper, wedge, presentasi kayak PPT nanti, dan banyak sekali lainnya.
Kemudian sosial media, ini sosial media ada beberapa banyaknya seperti Twitter, Instagram, Dribbbleshot, dan LinkedIn. Presentation, banyak macam. Kayak PPT, Watch, Apple Watch, Series, kayak jam-jam, paper, A4, A5, A6, sosial media. Jadi ini juga bisa digunakan jadi aplikasi desain seperti normalnya, guys. Ini Figma Community. Kita pakai font, kemudian Android, maka otomatis akan jadi seperti ini. Jadi jika kita mau lihat tahap kontrolnya saja, jadi pakai scroll di mouse-nya, gerakkan ke depan sesuai apa yang Anda mau. Kita hapus dulu ini ya, guys. Jadi ini baiknya nanti kita gunakan setelah kita, ini sudah menjadi frame ya. Ini sudah menjadi frame Android tadi. Kemudian ini sebelah kanan ada beberapa aturannya untuk mendesain frame ini, guys. Ini bisa kita rubah sesuai kemauan kita. Height, dan height ini lebar, ini tinggi. Kalau rotation ini kayak kalau kita mau putar misalnya 90 derajat, jadi seperti ini. Kemudian layout, kemudian ada layout. Di sini ada layout grid. Di sini kita nanti akan sering kita pakai ini. Gunanya grip itu apa? Jadi gunanya untuk memberikan bantuan ketika kita mendesain. Kita cari yang titik-titik dulu. Di mana itu titik-titik? Oh, ini. Ini kita pilih. Kita kasih 40. Kemudian kolom. Kemudian kita bisa ganti margin. Kita pilih berapa margin. Jadi kita bisa tambahkan satu lagi. Tambahkan satu lagi. Jadi kita bisa tambahkan lagi 40. Rows. Kemudian
Jadi kemudian kita lanjut, kita break. Nah, jadi begini. Jadi contoh kita masuk ke tools berikutnya. Kita bisa membuat kotak, garis panah, lingkaran, segitiga, bintang, dan lain-lainnya. Kita bisa masukkan foto juga dan video. Misal saya masukkan kotak di sini. Tempat logo, misalnya ini tempat logo, misalnya. Perbesar dulu, kita buat logo, misalkan ini buat logo. Kemudian kita pilih lagi apakah kita oh ini guys, kita pilih lingkaran untuk logo. Kita pilih lingkaran untuk logo. Nah, terlalu besar, kecil-kecil. Nah, pas. Jadi misalkan jadi bisa ini bisa nyangkut sendiri di pas pada garisnya. Jadi bisa memudahkan kita untuk mengatur tempatnya guys. Kita kemudian kita kasih masuk lagi satu sini. Oh, kita kasih kemudian kita tambahkan lagi di sini. Jadi jaraknya konsisten. Jadi ketika kita mau mendesain ini sudah gampang. Kita pilih lagi satu supaya nah ukurannya belum pas. Nah, untuk warna kita bisa pilih warna, pilih ungu.
Nah, klik logo pagar atau frame. Kalau kita mulai lihat, kita kasih perkecil lagi. Nah, sudah cukup bagus, guys. Di sini ada kalau kita mau lihat, di sini ada gambar mata. Untuk melihatnya, bisa kita lihat hasil kerja kita tadi, kita klik mata. Kemudian kita pilih ini, rectangle ini 3 berada di dalam frame-nya Android. Kemudian tadi ini kemudian kita pilih ini light. Tunggu guys, ada kesalahan sedikit. Jadi kita pilih retouch 3, kita pilih, kita kasih, kemudian kita bentuk. Kemudian ada arrow, kemudian ada lingkaran, kemudian ada segitiga. Jadi ini cara universal dalam beberapa software ini. Kalau kita mau membuat bintang. Nah, kalau kita mau membuat sama besar itu ada tahap kursor. Contohnya ini. Jadi jika kita kasih ini, jadi otomatis ukurannya sama besar. Dia tidak konsisten sama dibandingkan yang tadi. Kita pilih warna. Kita mau warna apa? Kita pilih ini. Kemudian ada segitiga. Itu ukurannya otomatis, sudah otomatis. Kalau kita mau ubah ini menjadi miring 50 derajat, jadi kita bisa ubah, tunggu kursornya ini jadi kayak tikungan pembalap Rossi. Jadi kita bisa putar begini, kita mau berapa derajat. Ini secara jadi ini juga ada anunya,
rotasinya kita tinggal ketik, tapi bisa juga begini. Ini juga bisa kita perbesar dan perkecil. Kemudian ada pen, ini ada pen dan pensil. Ini kita mau menggambar logo. Kemudian ini teks untuk kita menambahkan logo. Sekarang kita kasih sini teks. Kita kasih teks. Logo. Kita kasih warna. Warna apa yang cocok? Untuk warna ungu. Nah, hitam saja. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi file ini bisa diedit dalam waktu bersamaan. Jadi kalau kita ingin menambahkan proyek, kita kisah nami dulu project 1. Seperti lingkaran dibuat dan fontnya diganti. Jadi ketika kita mau mengkoreksi project nanti ini komen, misalnya kita sudah simpan, kemudian kita kasih lihat ke misalnya klien kita, apakah dia suka atau ada masih protes. Kita klien kita bisa komen di sini bilang logo dan bentuknya kurang menarik, tolong dibuatkan lebih efisien, lebih menarik lagi. Nah, begini guys. Jadi ini Figma bagus sekali karena ketika kita sudah mengkasih proyek kita kepada klien kita bisa mengkomentar apa saja yang masih kurang, jadi kita masih bisa memperbaikinya. Kemudian apa lagi ya guys? Oh, ini page bisa page 1, bisa kita tambahkan page 2, 3. Page ini gunanya desain untuk para desainer untuk menyimpan beberapa histori pengeditan mereka. Jadi misalkan Anda sudah mendesain, tadi dikasih komen, kita bisa ke page 2 untuk memperbaikinya.
kita tidak perlu menghapus ini. Buka saja PX2, kemudian buka PX2, PX1, PX2, ke PX2, jadi jika kita mengklik setiap elemen itu ada sebelah kanan, bisa rata kanan, rata kiri, tengah atau tengah, bawah, atas, bawah, dan samping. Tergantung apa yang kita suka. Sekarang ini kita ke kiri samping, kanan samping, tengah. Kita desain lagi. Oh, ini mirip logo anu AC Milan. Kemudian oke guys, mungkin begini saja latihan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.